jenengan purun ngelampai sampai mayoritas akan menghadapi alam ghaib iki. Tapi jangan khawatir, tapi aku njaluk kesepakatan terhadap jenengan yang ngelampai malam hari. Apa kesepakatannya? Jangan punya keinginan diri Anda punya karomah. Nek oke, tak terangno. Nggih? Sepakat nggih? Sebab teng mriku mesti gandolan kali karomah. Lah karomah mayoritas dijadikan manusia itu sebagai alat untuk mencari maisatu dunia bahaya. Kalau itu ngintil, tahu ngintil ya? Akad teng. Akad teng. Akad teng. Monggo. Kalau sampean yang ngintil, ini yang nggak boleh. Saya berani mengatakan ini karena saya juga terlibat tahun 2000. Sampai namanya nomor togel besok mau keluar, tahu. Sampai isi hati seseorang tamu mau ngapain dia tahu. Karena karomah itu lewat khotir membisikkan terhadap diri kita apa yang akan terjadi. Nek oke, monggo sekaligus saya ijazahkan S2. Oke engko tengah dalan moro belok arah ndak nggih? Nggih pun ngeten. Lah wong tujuan kholwat malam hari itu Pak, jenengan iku suluk bertemu Allah, mboten bertemu, tidak bertemu selain Allah. Kalau oke, gini caranya. Fasjud sujudo. Bahasa sujud itu secara syariah yang jenengan harus menaruh kepala paling bawah, bahkan lebih tinggi dari pantat. Itu maksudnya apa? Gini, di hadapan Allah kamu itu harus merasa dirimu adalah itu kuning-kuning kintir di kali itu. Apa itu? Ya itu. Walaupun jenengan itu ditokohkan masyarakat karena kekayaan jenengan, dihormati oleh masyarakat karena kekayaan jenengan, kedermawanan jenengan, karena ilmu sampean. Anda harus menaruh dirimu di mata Allah itu laksana seperti apa Mang? Kotoran. Maksudnya sujud itu ada di situ. Apakah dohir saya harus sujud? Terserah, monggo. Tapi ayat yang lain Allah katakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Boleh dengan duduk, berdiri, wa ala junubihim, boleh dengan berbaring. Terserah. Apa yang harus sampai lakukan di situ? Bon. Kembalilah kepada keterangan di awal tadi terkait zikir nafi. Kumandangkan hatimu tidak hanya berzikir sir dalam hati Allah, diucap dalam hati, pun juga Anda harus berzikir sirul asraf terus menerus lewat napas.
Ingat, akal jangan jenengan ikutkan. Nek jenengan ikutkan mesti pusing, panas diri jenengan. Cukup di dalam hati lewat rasa. Udah. Inilah Bapak Ibu, Allah katakan dalam surat An-Nur ayat 35, nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Nanti jenengan akan dihadapkan, didatangkan Allah cahaya. Dengan cahaya itu tujuannya adalah untuk menghilangkan kegelapan ini. Cuman kegelapan ini maksudnya apa? Hati kita gelap itu karena ada iman selain Allah. Di situ nanti jenengan akan menghadapi alam mukasyafah. Kalau sudah lengket di situ, makanya dikatakan ahli kasyaf. Ahli kasyaf kalau kita lihat di dalam kitab hikam itu kelompok ada dua, kasaf suwari dan kasaf maknawi. Saya berharap bukan kasab suwari jenengan. Jikalau memang di situ Allah memasukkan di dalam alam mukasyafah, makom mukasyafah, harapan saya jenengan diletakkan di kasab maknawi. Artinya apa? Bukan jenengan sing butuh karomah, tapi karomah ngintil. Bukan kita yang disetir makhluk, tapi makhluk yang kita setir. Bukan duniawiyah yang menyetir kita, tetapi kita yang menyetir duniawiyah. Di dalam alam mukasyafah itu Bapak Ibu, jenengan akan dipertemukan Allah terhadap para malaikat. Alam malakut. Wah, nek niki mesti seneng sampean. Takut tengok kesenangan lali ambek perjanjian, aku khawatir. Tapi saya husnudzon mawon. Saya berharap pada Allah jenengan diselamatkan dari cahaya-cahaya yang selain cahaya makrifat yang disebut cahaya nurullah yang di dalam alam mukasyafah. Please. Apapun yang terjadi di situ, jenengan akan bisa melewati dengan benar dan tidak terjerat di dalam alam mukasyafah, di dalam alam malakut, apabila sampean eling pesen kula. Apa tujuan kita suluk kholwat ini? Menemui Gusti Allah. Langaten nggih? Otomatis tidak boleh lepas zikir yang sejati ini, zikir mau. Adzikru bisiril asrar. Ini iman rasa siapa yang menggerakkan terhadap malak? Jawabnya adalah Allah. Berarti iman sampean hanya pada Allah, bukan pada malak. Paham ya? Malak itu jamak saking malaikat. Lha ngene lah. Malaikat itu makhluk sama dengan kita. Dah. Jenengan manakala suatu tempo dimasukkan alam berikutnya, ada alam Jabarut umpama jenengan ditemukan Allah terhadap makhluknya berupa jin atau iblis atau bongso-bongso di situ. Di situ akan menghidangkan kesaktian, sidangkan kesaktian jenengan. Apakah jenengan pingin seperti Kiai Barseso? Ada di situ. Jenengan tinggal nggih gitu langsung.
Kita tinggal mengatakan iya, aku suka, udah. Tapi berhubung sudah kadung ada perjanjian, tetap Anda harus beriman melihat Allahnya yang berperan. Selamatlah kau. Masuk Anda di dalam alam lagi, namanya alam lahut, di mana dipertemukanlah jenengan dengan para rasul, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para kekasih-kekasih Allah. Bisa jadi semua kekasih Allah yang ada di situ ditemukan jenengan diletakkan di tengah-tengah, dikongkon dadi imam. Loh, bisa. Masuk masjid kawati bawasane. Semuanya pakai jubah. Jenengan yang disuruh ngimami. Bisa jadi. Aku tanya, ini makhluk napa bukan? Makhluk toh. Tujuan kita suluk kholwat adalah wusul, bertemu Allah liko. Anda akan selamat dari godaan ujian di dalam makom mukasyafah manakala jenengan iki memegang teguh fakotistam saka bil urwatil wuthqa lam fisomalha, tali Allah ini. Ya ini tali jenengan pada Allah. Zikir niki wau mesti selamat. Urusan nanti kesaktian, urusan nanti karomah, kasaf maknawi itu ngintil wis urusannya Allah. Jangan sekali-kali kita punya maksud di situ. Kadang-kadang ini ya kayak kesempatan, Pak. Iya, utangku akeh. Masalah omah durung punya, pingin beli omah, beli rumah, anak-anakku dan sebagainya. Wis, sing penting aku sudah ngomong. Kalau ini kita berbelok arah, miturut tujuan kita suluk itu wusul pada Allah. Ingat, Allah katakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Coba, lalainya kita pada Allah itu dikarenakan di dalam diri kita mewah selain Allah. Itu sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Kalau kita tidak lekas untuk melakukan tindakan zikir nafi isbat, maka hatta zurtumul maqabir, sampai mati Pak kita. Seperti itu. Yang jelas sudah saya katakan. Jadi kalau melihat surat Al-Insan 26, wa minal laili, separuh dari malam, berarti jam 11, separuh dari malam. Jam 11 Anda mulai langsung berzikir tersebut. Nah, ketika khalwat secara khusus ini loh Pak Bu ya, dominan jenengan ini akan diterjadikan melihat cahaya makrifat yang dimaksud di dalam surah An-Nur itu di situ. Lah, ketika betul-betul di dalam hati jenengan sudah terlaksana zikir nafi, maka secara otomatis illallah isbat, menetapkan otomatis. Jadi Allah itu nanti ada di dalam ilah, gitu. Ilah
Setelah proses pensucian diri dari iman selain Allah lewat zikir sirul asro di tahapan su'aul basiro selesai, maka isbatkanlah ilallah dalam hatimu. Maksudnya tetapkanlah dalam hatimu ilah, Tuhan itu hanyalah Allah. Imanmu itu sudah tidak terhadap makhluk. Nek cara lesan enggak apa-apa kita ngomong air ini makhluk, hukum sebab akibat hilangnya rasa dahaga, monggo. Tapi tetap hatimu harus beriman hanya karena Allah. Itu sistem Rasulullah seperti itu. Lengkap sudah. Jadi jikalau dalam hati jenengan itu sudah beriman hanya hidup zat yang maha suci atas segalanya, berarti persaksian syahadat jenengan itu sudah benar. Waktu sholat hatimu hanya beriman, yang berperan hanyalah Allah, berarti syahadatmu itu sudah benar. Asyhadu alla ilaha illallah. Arahkanlah hatimu terhadap wajah Allah. Niki pernah terjadi terhadap beliau Nabi Ibrahim di dalam surat Al-An'am ayat 79. Dikatakan beliau wa ma ana minal musyrikin, sudah tidak dikatakan beliau itu ruhaniyahnya itu menyekutukan Allah, atau alias sudah melaksanakan dzikir nafi isbat, ketemunya di kalimah inni wajjahtu wajhiya. Niki lak sering sampean waos to, Pak. Sering kita baca setelah takbiratul ihram yang disebut doa iftitah. Ini wajjahtu wajhiya, sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku kepada wajah Allah. Wajah ruhku yo iman itu, iman yang sudah ihsan niki. Iman yang sudah ihsan diarahkan terhadap wajhiya, wajah Allah. Mana wajah Allah? Ini. Berarti umpama aku bilang hatimu itu sudah tidak mengakui yang bertakbir kau, yang membaca Fatihah kau, yang sujud kau, yang rukuk kau, yang duduk kau, Anda sudah tidak mengakui kalau munculnya gerakan itu dari Anda, tapi dari Allah. Inilah maksud inni wajjahtu wajhiya, sifatnya lilladzi fatoros samawati wal ard hanifan, olehmu madhep, olehnya kau menghadap hanifan dengan sungguh-sungguh. Sifatnya lilladzi fatoros, dialah zat yang menciptakan, yang menggerakkan, yang menguasai segala alam langit dan alam bumi. Maksudnya alam langit yaitu ruhaniyah jenengan, alam bumi jasmaniyah jenengan. Terakhir, wa ma ana minal musyrikin, dan saya, kata Nabi Ibrahim, kalau sudah begini bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah. Inilah persaksian yang benar. Pertama. Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Konteks secara syariat tetap terhadap beliau Muhammad ibnu Abdillah, yang kita tidak menangi. Bahasa Maduranya menangi, enggak menangi. Tak jepok Kanjeng Nabi.
nggak menangi kita. Kita tidak jamani. Loh sekarang tadi saya katakan bersaksi yang benar harus tahu siapa yang disab. Loh kita nggak pernah ketemu. Tak jepok. Tak jepok. Kita nggak pernah tak jepok. Gitu. Bagaimana syahadat kita terhadap Rasul itu benar? Benar secara syariat, konteksnya iman, tapi belum ihsan. Harus percaya kalau Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah itu la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelahnya. Beliau adalah Rasulullah akhiruz zaman. Ini konteks secara syariat benar, iman, tapi ihsannya belum. Bagaimana ihsan kita? Yes. Saya tanya, Muhammad itu makhluk apa kholik? Makhluk ya? Oke, kholik. Oke, makhluk. Sifatnya kholik, sifatnya makhluk tadi sudah dikatakan la haula wala quwata. Nggak bisa melihat kalau tidak dilihatkan Allah, nggak bisa mendengar kalau tidak didengarkan Allah, tidak bisa berucap kalau tidak diucapkan Allah, tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, surat Al-Qasas 56. Innaka sesungguhnya kau Muhammad, innaka sak temene sira Muhammad iku la tahdi, wonten lanafi nih Pak, tidak bisa memberikan petunjuk. Loh ini langsung Rasulullah, apalagi seongkok kacung muklason, gak bisa. Man ahbabta terhadap orang, walaupun orang itu ahbabta yang kau cintai Muhammad, nggak bisa kau memberikan petunjuk. Terus siapa ya Allah yang memberikan petunjuk? Walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi yang bisa memberikan petunjuk hanyalah Allah. Ini Al-Quran. Rasulullah sendiri mengatakan seperti itu, dan Rasulullah sendiri yang disebut Allah sebagai makhluk yang tidak bisa memberikan petunjuk. Tetapi ketika saat secara syariat memang beliau Rasulullah memberikan petunjuk bimbingan, tetapi hakikatnya itu Allah. Bahasa sederhana, Allah mengizini Rasulullah untuk memberikan petunjuk. Allah mengizini air ini, akhirnya air bisa menghilangkan rasa dahaga. Konteks secara syariat pandangan tidak sama dengan hakikat. Tapi bagaimana ini biar sinkron, nggak sikut-sikutan. Yaitu tadi Allah memberikan izin terhadap Rasulullah untuk memberikan syafaat atau memberikan hidayah. Tapi bukan berarti Muhammad itu mutlak yang memberikan hidayah, enggak. Kalau Muhammad Rasulullah itu adalah makhluk, Allah katakan kul innama ana basarum mislukum, Al-Kahfi ayat terakhir. Muhammad katakan innama ana basarum mislukum, rupane
perkataan yang dikatakan Rasulullah yang atas dasar perintah dari Allah, innama ana, sesungguhnya aku, kata Rasul, iku basarun, manusia, mislukum, sama dengan kau. Berarti Muhammad iku makhluk, Muhammad makhluk. Jenengan kali kula makhluk napa khalik? Berarti jenengan Muhammad. Air makhluk apa khalik? Makhluk. Berarti kalau air ini makhluk, berarti boleh secara hakikat loh, bukan syariat, ini adalah bisa dikatakan Muhammad. Nalarnya asalnya dari Nur Muhammad sing disebut Ahmad, yang akhirnya secara fisik disebut Muhammad. Iku Rasulullah, utusannya Allah. Artinya air ini kalau tidak diutus oleh Allah, air ini kalau tidak diizini oleh Allah, air ini tidak akan pernah bisa mendatangkan rasa seger, menghilangkan rasa dahaga. Wis titik. Berarti secara hakikat persaksian yang kedua, jenengan itu wajib iman bahwasanya makhluk siapapun bisanya bergerak karena digerakkan oleh wis niki lho Pak, bersaksi yang benar itu di situ. Kalau boleh saya katakan, asyhadu alla ilaha illallah itu adalah hidup, wa anna Muhammad Rasulullah adalah makhluk yang digerakkan. Nek jenengan kalau kita itu berpikir seperti itu, tak jamin gendeng. Gila. Tresno, cinta, ada beban rindu banget ketemu Allah. Lah nanti dikatakan bertemu, la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Dalam pandangan diri jenengan ini sudah tidak ada selain Allah, nggak ada, termasuk diri kita itu nggak ada. Yang ada cuman innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Bergemuruh hati jenengan itu keakuannya Allah. Ini namanya bertemu. Dikatakan bertemu itu bukan satu dengan yang lain, bertemu gini ndak. Memang prosesnya kita di situ. Tapi dikatakan liqa, bertemu Allah, itu bukan perkaranya ruh bisa melihat Allah. Ainul basirah, bukannya itu bisa melihat wujudnya Allah, bukan. Ibnu Abdullah dalam kitab Hikam itu dikatakan liqa, bertemu itu la ibsarun, sing melihat, wa mubsarun, yang dilihat, yang melihat makhluk, yang dilihat Allah, wa basyarun, mata untuk melihat, semuanya iki hancur. Terus yang mana? Hati kita sambung pada ini loh Pak ya, lewat rasa. Kita nggak ada. Akhirnya di dalam Quran tauhid yang paling puncak, wahyu yang paling puncak baginda Rasul itu ada di surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu, rupane la ilaha illa ana. Udah puncak sudah. Muhammad, sampaikanlah wahyu ini terhadap umatmu
pemahamannya, sampaikanlah. Disampaikan kali Rasulullah, sebab utusan sebelum kau semuanya menyampaikan hal ini. Lah kalau kita tidak belajar ilmu tasawuf, ngertinya dari mana? Lah gitu toh. Sedangkan kita umat Islam khususnya paling banter sudah, syariat tarekat mandek sudah. Ilmu hakikat tasawuf tidak mau. Nah ini usulnya dari mana? Nggak bisa. Sebab kalau kita lihat syarat orang dikatakan bisa liqo bertemu Allah dalam kurung wusul di makom musyahadah, bukan mukasafah ya. Nek mukasafah mau jenengan ketemu karomah mau. Kalau musyahadah itu berarti kebukanya ghaib Allah. Asalnya kita itu ghaib pada Allah, sekarang Allah hakul mubin. Itu ada dua. Wa man kana yarju liqa rabbih. Rabb bahasane Rabb lho Pak iku. Mboten kados surat Al-Ankabut wa man kana yarju liqa Allah. Nah iki khusus. Liqa Allah iki khusus umat Islam. Kalau Al-Kahfi ayat 110 itu untuk seluruh umat manusia. Wa man kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang dalam hatinya ingin bertemu Tuhannya. Kalau Islam berarti mengatakan Allah. Semuanya sama syaratnya, ada dua. Pertama, fal ya'mal amalan solihan. Itulah yang kumaksud zikir nafi isbat di segala amaliyah apapun, baik sholat, zakat, poso, haji atau amaliyah di luar itu, wajib jenengan iku melakukan zikir nafi isbat. Itu yang disebut fal ya'mal amalan sholihan. Secara hakikat berarti ruhaniyah hati jenengan. Kalau secara syariat ya jasmaniyah sampai niki harus melakukan yang disebut fal ya'mal amalan sholihan. Jasad ini ninggalkan larangan, menjalankan perintah. Ini pertama, itu dilakukan tidak mengenal waktu dan tempat. Uzkurullaha dzikron katsiron. Wa qala aidan ya ayyatuhan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Udah. Kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali kau menyekutukan Allah di segala aspek apapun, jangan dengan sesuatu. Jikalau kau ingin betul-betul bertemu Allah ketika makan, minum, sholat, apapun, jangan pernah dalam hatimu mengakui makhluk itu yang bisa berperan. Anda harus melakukan zikir nafi isbat tadi. Isbat menetapkan keakuannya Allah yang melakukan. Wah, niki. Ini dilakukan umat Islam berarti Rabbihinya itu adalah Allah, ya dah. Kalau di luar umat Islam, kalau memang betul-betul bertauhid, Rabbihinya sesuai dengan ismu datnya itu apa, terserah. Tapi itu nggak dipersoalkan. Yang jadi persoalan adalah ketika ruhaniyah ini wajib jatuh terhadap laisa lahu kamislihi syai'un, laisa kamislihi syai'un, jatuhnya di itu. Nggih, ngapunten, Nabi
nabi sebelum Nabi Isa barang semuanya sama. Beliau mengarahkan, menganjurkan umatnya untuk hanya menyembah, bersaksi terhadap Robnya. Tidak ada Rasul satupun yang mengatakan sembahan saya, nggak ada, nggak ada. Puja-puji saya, nggak ada. Semuanya Rasul itu mengarahkan terhadap hambanya itu hanya bersaksi, menghadap, beriman pada Tuhannya semuanya. Karena beliau Rasul itu, beliau sudah masuk dalam man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Beliau sudah jadi kekasih Allah, otomatis sudah makrifat. Lah sekarang Rasulullah secara syariat, para nabi sudah tidak ada, akhirnya ajaran itu diteruskan tabi'ina sholihin. Ini yang sering kami sebut sebagai guru akhirat kita, yang memakai sistem wasilun, sistem di mana hukum syariat ini dijadikan sebagai hukum hakikat. Kok bisa? Sebab dengan menjadikan hukum syariat menjadi hukum hakikat, rohaniah Anda bisa makrifat pada Allah. Qad khasiral ladzi qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ketika Anda mengalami dua hukum, larangan dan perintah, keakuan diri Anda sudah lepas. Inilah hukum syariat menjadi hakikat untuk supaya bisa makrifat pada Allah. Qala Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya seperti ini. Bapak Ibu, jadi bersaksi yang benar adalah yang menyaksikan itu wajib tahu siapa yang disaksikan. Kalau bahasa mata dohir, kita bersaksi terhadap makhluk, membuahkan satu iman adanya makhluk dunia seisinya, menunjukkan adanya Allah. Sebab makhluk yang menciptakan Allah. Berarti mata dohir kita menyaksikan makhluk. Sekarang sertailah mata hati Anda untuk bersaksi pada yang menciptakan mau. Caranya sudah kami terangkan di atas tadi, tentang inilah hakikatnya syahadat. Jelas nggih? Jelas. Mengapa dulu itu Bapak Ibu ini tidak digelarkan? Terus terang aja, beliau-beliau itu tidak menggelarkan, tidak menjelaskan secara umum seperti ini, karena pada saat itu masih takut fitnah. Estu. Sebab fitnah itu datang awalnya atas ketidakfahaman, ketidaksinkronan antara kacamata syariat dengan kacamata hakikat. Umumnya orang melihat dengan kacamata syariat, khususnya orang melihat kacamata hakikat, jadi nggak sama. Kacamata syariat kita melihat makhluknya, kacamata hakikat melihat hidupnya. Zat yang maha suci ini yang berperan. Ya sama dengan air tadi loh Pak. Sudah benar menurut kacamata syariat, kita beriman secara akal, kalau tidak minum air ya nggak akan hilang dahaga secara akal. Dalil akli ngoten. Tapi kita tidak sadar
dalam satu ayat, innahu bikulli syai'im muhit. Kalau Allah itu melimputi setiap makhluk itu. Mengapa kita nggak sadar? Karena kita ilmu tasawufnya disembunyikan. Akhirnya kita sebagai umat menengah ke bawah, ndelurung, kesasar, orang ngerti. Sebab berangkatnya ngerti itu dari taklim, dari taklim muta'alim kita, dari belajar kita. Kalau itu tidak ditaklimkan, tidak diajarkan, bagaimana kita akan paham? Sama dengan Tarsan di hutan ini kalau Pak Bu, kan nggak pernah Tarsan itu diulang ilmu matematika, kan nggak pernah. San telu tambah telu berapa san? Nggak bisa jawab Pak Bu, karena tidak pernah belajar matematika. Biasanya ya, bisanya ya itu bahasanya bahasa hewan itu. Itulah laksana seperti itu. Berarti kita yang tidak mau belajar tasawuf laksana seperti seperti itu. Yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Pengikut Rasulullah itu adalah beliau itu mendengarkan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak hanya syariate, bahkan sampai tasawufi. Itu Rasulullah. Wa yattabi'una ahsan. Dan tidak hanya mendengarkan dan paham aja, tetapi diamalkan. Jadi apa yang kugelar tadi, syahadata ini, persaksian yang benar ini, kalau tidak jenengan praktekkan tadi di setiap aktivitas jenengan, eman-eman. Kata Rasul, al ilmu bila amalin kasajarin bila tamarin. Umpama sampean saya kasih sepeda, Bapak ini sepeda ya, buat ke pasar, buat kemanapun, biar manfaat. Sampean masukkan rumah, sampean kemuli sarung, udah nggak dipakai-pakai. Lalu mau make nggak bisa, dilihat aja, tapi nggak mau belajar, nggak mau praktek. Praktek memang Pak, awal kita belajar sepeda itu susah, jatuh, kadang nabrak tembok, biasa. Jenengan mengke kalau praktek apa namanya bersaksi yang benar ini, ya jatuh bangun, nggak apa-apa, itu wajar dan itu hukum sunatullah. Jenengan itu jatuh bangun, jatuh bangun. Wala tayasu fi roihillah, kata Allah, jangan kau berputus asa dalam rangka menyongsong rahmatku yang kumaksud makrifat. Jangan. Seberat apapun ekonomi yang kita hadapi Pak di rumah tangga ini gila, jangan menjadikan hati jenengan itu tidak selalu berzikir. Jangan. Estu, saya sadar kok, saya memaklumi kita semua yang hadir ini punya tanggungan rumah tangga yang tidak ringan, berat. Tapi kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu ujianku yang kuhadapkan terhadap dirimu. Betulkah kau tetap berangkat menuju dan bertemu aku, ataukah kau terbelenggu dengan ujian ini? Makanya sebetulnya saya itu kurang sehat, sungguh. Tapi tidak menjadikan saya ini berhenti untuk
mengkaji ini, tidak. Saya punya prinsip mate ning dalan ya sama, mati sekarang mati besok itu sama. Saya sudah cek total kepada dokter, saya teringgapi, mohon maaf, sebetulnya saya tidak suka periksa-periksa itu. Boleh tahu, boleh ngoten ya, nek mau lah mboten tahu lah penak toh, boleh tahu, karena memang secara syariat harus seperti itu. Tetapi tidak menjadikan saya untuk berhenti dalam bertablik tentang hal ini. Saya nggak usah ngomong penyakit apa, nggak usah. Sing jelas penyakit umum, nopo diabetes. Diabetes saya sudah 200, hitungannya 200 sedikit gitu. Normalnya itu 100 berapa, 150. Lah kok itu dokternya, waduh Gus, harus berhenti minum-minum yang manis-manis. Kalau saya seperti ini tak sikat mawon. Urusan besok ya besok, tapi nggak masalah. Sampai Pak dokter bilang, Gus kalau mau untuk nunggoni umat lebih lama, tolong gak apa-apa minum, tapi jangan terlalu banyak. Makan juga begitu, boleh, tapi jangan terlalu banyak. Makanya kok Pak, saya itu makan itu kadang 1 hari 4 kali, nggak bisa gemuk. Saya kira saya cacingan. Nek dulu kan begitu Pak ya, perutnya aja yang gendut tapi nggak bisa lemu, tanda ada cacingan. Ternyata enggak, itu tadi. Ya udah, jamaah juga menyarankan saya untuk menjaga itu. Ya tangestono. Jadi agak puasa Pak saya, makan ya agak puasa, minum juga agak puasa. Kata dokter, sikat terus, minum yang banyak air putih, kata gitu. Ya nggak apa-apa. Sebetulnya rokokan kalau nggak ngopi yes kurang mantap Pak ya, tapi tetap ya saya minum sesuai petunjuk dokter, boleh kalau tidak banyak sak morong gede. Oke, pun Bapak Ibu, jadi kita memang dihadapkan beberapa ujian, tapi tetap jangan sampai putus asa. Jenengan yang sudah ditakdirkan Allah menerima tali ruh langsung pada Allah malam hari ini, yaitu zikir lewat persaksian yang benar, sudah jenengan masuk di dalam hati. Apabila tidak dilaksanakan, eman bahasa Maduranya eman ya, eman laksanakan. Tapi gini, nanti jangan pernah takut sampean ketika mengamalkan apa yang ku maksud, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Jangan pernah takut, apapun yang dihadapkan jenengan, langsung atau tidak langsung pada saat berzikir malam hari, jangan pernah takut. Bisanya nggak akan pernah takut jenengan kalau tetap iman sampean itu terhadap Allah. Sebab namanya orang Pak, kadang ada takutnya Pak ya. Angin datang, gitu ayo sudah takut, akhirnya dunsel ke biniknya. Nanti ada satu proses gini Pak, jenengan ikut terasa terangkat naik sampai melihat sab langit 1 sampai 7 itu, sampai nggak usah takut. Sampai jangan berpikir istriku masih cantik,
anakku masih kecil-kecil. Akhirnya sampai langsung turun, artinya udah kehendak untuk tidak diteruskan, langsung sampai diturunkan. Ada kehendak untuk tidak diteruskan karena takut, langsung turun sampean. Kadang-kadang tidak, itu jasad tidak, ruhaniyah yang keluar. Tahu jenengan yuk keluar, jangan takut. Anda itu kan tujuannya Solo itu bertemu Allah. Anda diperjalankan Allah. Mengapa harus takut kalau yang memperjalankan itu Allah? Tapi namanya orang, Pak, kadang imannya itu naik turun. Akhirnya ingat istri, ingat anak, akhirnya nggak jadi. Nanti ngulangi lagi gitu, kadang-kadang angel. Iya, pertama itu udah loskan aja lah, los semuanya Allah. Aku yakin jenengan nanti tidak ada apa-apa pada akhirnya, nggak ada apa-apa. Cuman itu aja pesan saya, jikalau berlaku kholwat secara khusus malam hari, tengah malam jam 11 Pak ya, kan dihitung jam maghribnya itu kita jam 6 ya, katakan jam 6, terus subuhnya itu jam 4, kita hitung 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, berarti 10 dibagi 2 berarti 5. Kita hitung 6, 7, 8, 9, 10, 11, berarti setrat kita khalwat jam 11. Anda tidur atau tidak tidur nggak apa-apa. Kalau bahasa usolli sunatan tahajudi, yo harus tidur dulu walaupun sesaat. Tapi manakala tidak usolli sunatan tahajud, misalnya usolli sunatan hajat, nggak apa-apa, nggak tidur. Paham ya? Itu silahkan. Saya tidak memberikan deadline waktu berapa hari, enggak. Tapi kalau kita melihat surat Toha, beliau Nabi Musa ketika kholwat uzlah itu membutuhkan 40 hari 40 malam. Tapi saya tidak mendeadline harus 40 hari 40 malam, enggak. Kalau Rasulullah itu kalau bahasa kholwat hatal yakin, seterusnya sampai mati, itu Rasulullah. Al-Hijr 99. Rasulullah kalau mengatakan tentang kholwat adalah hatal yakin, sampai mati. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, cuman aja walaupun kondisi saya kurang stabil, ngaji tetap ngaji, tapi tidak terlalu lama. Biasanya sampai 2-3 jam, mungkin bisa kami onsrot 2,5 jam atau 4 jam. Nggih, awal sampai akhir bila mana ada kalimah yang menyinggung jenengan, saya atas nama pribadi Mukhlason minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk doa terhadap Mbah Yai saking kula dari saya, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.